Halo, ketemu lagi di perkuliahan akuntansi ekuitas dan pelaporan keuangan. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sekuritas dilutif dan earning per share. Seperti yang udah disampaikan minggu lalu, pembahasan sekuritas dilutif terdiri dari hutang dan obligasi, hutang konvertibel, saham preferen konvertibel, warrant saham, dan kompensasi saham. Nah, di pertemuan minggu ini kita akan mulai dengan kompensasi saham dan nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan earning per share yang terdiri dari struktur modal sederhana dan struktur modal kompleks. Oke, kita mulai dengan kompensasi saham. Rencana opsi saham melibatkan dua isu akuntansi. Pertama, bagaimana cara menentukan biaya kompensasi? Kedua, berapa lama biaya kompensasi dialokasikan? Untuk jawaban pertama, dalam menentukan biaya kompensasi, kita akan menggunakan nilai wajar. Total beban kompensasi dihitung berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan menjadi haknya pada tanggal opsi itu dihibahkan kepada karyawan, misalnya tanggal hibah. Nilai wajar bagi perusahaan publik akan diestimasi dengan menggunakan modal penetapan harga opsi dengan beberapa penyesuaian atas faktor-faktor unik dari opsi saham karyawan. Setelah tanggal hibah, tidak ada penyesuaian. Penyesuaian apa nih? Penyesuaian untuk perubahan harga saham selanjutnya, baik naik maupun turun. Untuk jawaban kedua, alokasi beban kompensasi diakui dalam periode di mana karyawan melakukan jasa atau yang dikenal dengan periode jasa. Kecuali dalam hal-hal spesifik, periode jasa adalah periode hasil atau vesting period. Apa itu periode hasil? Waktu antara tanggal hibah dan tanggal hasil. Jadi, total beban kompensasi ditentukan pada tanggal hibah dan dialokasikan ke periode yang menerima manfaat dari jasa karyawan. Berikut contoh untuk kompensasi saham. PT Chen merencanakan pemberian kompensasi kepada 5 anggota direksi untuk membeli saham, masing-masingnya sebanyak 2.000 lembar saham dengan nilai par Rp100. Opsi diberikan tanggal 1 Januari 2020 dan dapat digunakan selama 10 tahun ke depan. Harga opsi saham adalah Rp6.000 dan harga pasar saham adalah Rp7.000 per lembar. Nilai wajar beban kompensasi adalah 22 juta. Menurut metode nilai wajar, perusahaan mengakui nilai opsi sebagai beban pada periode sepanjang karyawan tersebut bekerja. Dalam kasus PT Chen, asumsikan bahwa umur manfaatnya 2 tahun dimulai dari tanggal hibah. PT Chen akan mencatat transaksi yang berkaitan dengan kontrak opsi sebagai berikut. Di tanggal hibah 1 Januari 2020 tidak ada pencatatan. Di tanggal 31 Desember 2020, PT Chen mencatat beban kompensasi untuk tahun 2020. Ayat jurnalnya adalah biaya kompensasi pada agio saham opsi saham sebesar 11 juta. Kemudian di tanggal 31 Desember 2021, PT Chen mencatat beban kompensasi untuk tahun 2021. Ayat jurnalnya sama dengan tanggal 31 Desember 2020. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, kenapa yang dijurnalkan 11 juta? Dapat dari mana? PT Chen mengalokasikan beban kompensasi secara merata selama periode kerja 2 tahun. Ya udah, dibagi 2 aja nilai wajar kompensasi sama umur manfaatnya. Nah, berikutnya contoh saat exercise. Jika direksi PT Chen menggunakan 2.000 dari 10.000 lembar opsi pada tanggal 1 Juni 2023, yang berarti 3 tahun 5 bulan setelah tanggal hibah. Maka pada tanggal 1 Juni 2023, PT Chen mencatat di debit kas 12 juta yang diperoleh dari jumlah lembar saham dikali harga opsi saham dan agio saham opsi saham 4.400.000 yang diperoleh dari 20% opsi dengan nilai wajar beban kompensasi. Sedangkan di kredit saham biasa 200.000 yang diperoleh dari lembar saham biasa dikali nilai par dan agio saham biasa 16.200.000. Nah, gimana kalau misalnya eksekutif Chen nggak menggunakan sisa opsi saham sebelum tanggal kadaluarsa? Nah, tanggal 1 Januari 2030 setelah penggunaan 10 tahun, PT Chen mencatat agio saham opsi saham pada agio saham opsi saham kadaluarsa sebesar 17.600.000. Angka ini diperoleh dari nilai wajar beban kompensasi dikali dengan 80%,
sisa opsi saham yang belum digunakan. Nah, untuk penyesuaian, opsi saham yang belum dipakai tidak menghilangkan kebutuhan untuk mencatat biaya yang diterima dari eksekutif dan berasal dari program opsi saham. Setelah total kompensasi diukur pada tanggal hibah, bisa nggak ya diubah di periode mendatang? Jawabannya tergantung pada apakah penyesuaian itu disebabkan oleh kondisi jasa atau kondisi pasar. Kondisi jasa mengharuskan karyawan untuk menerima reward dalam periode tertentu. Jika kondisi jasa ada, maka perusahaan diperbolehkan untuk menyesuaikan jumlah opsi saham yang diharapkan dengan jumlah sebenarnya dari instrumen yang diberikan. Kalau kondisinya begitu, kompensasi bisa disesuaikan. Nah, untuk pencatatannya, perusahaan harus menyesuaikan estimasi beban kompensasi yang dicatat pada periode berjalan sebagai perubahan estimasi. Perusahaan mencatat perubahan estimasi ini dengan mendebit agio saham opsi saham pada beban kompensasi untuk jumlah beban kompensasi kumulatif yang tercatat. Tujuannya untuk mengurangi beban kompensasi pada periode penyitaan. Sedangkan kondisi pasar terjadi ketika pelaksanaan opsi saham bergantung pada kondisi kinerja, seperti kenaikan harga pasar saham biasa perusahaan. Kondisi pasar tercermin dalam penentuan nilai wajar pada tanggal pemberian, maka penyesuaian terhadap beban kompensasi tidak diperbolehkan. Berikutnya kita bahas tentang saham terikat atau restricted shares. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, banyak perusahaan juga menggunakan saham terbatas atau menggantinya dengan opsi untuk memberi kompensasi pada karyawan. Saham terikat ada syaratnya, tidak bisa dijual, dipindah tangankan, atau dijamin sampai kondisi tertentu dipenuhi. Beberapa keuntungan dari saham terikat adalah: pertama, saham yang dibatasi nggak akan pernah jadi percuma. Sebaliknya, jika harga saham tidak melebihi harga pelaksanaan untuk opsi saham, opsi tersebut menjadi percuma, tapi saham terbatas akan tetap worthy. Kedua, saham terikat menghasilkan lebih sedikit dilusi kepada pemegang saham yang ada. Reward atas saham terbatas biasanya setengah hingga sepertiga ukuran opsi saham, makanya ekuitas berkurang lebih sedikit. Ketiga, menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Berikut contohnya. Tanggal 1 Januari 2019, PT OGD menerbitkan 1000 lembar saham terikat pada CEO-nya. Saham tersebut memiliki nilai wajar Rp20 per lembar saham tanggal 1 Januari 2019. Berikut informasi tambahannya. Masa kerja terkait saham terikat adalah 5 tahun, tetap diberikan jika CEO masih dengan PT OGD selama 5 tahun, dan nilai per saham tersebut sebesar Rp1 per lembar. Pada tanggal hibah 1 Januari 2019, PT OGD mencatat di debit kompensasi yang belum diterima sebesar Rp20.000 yang diperoleh dari 1000 lembar saham dikali nilai wajarnya 20 dan dikredit saham biasa 1000 yang diperoleh dari 1000 lembar saham dikali nilai par dan agio saham biasanya 19.000. Biaya kompensasi pada tanggal 31 Desember 2019 akan dicatat sebagai biaya kompensasi pada kompensasi yang belum diterima sebesar 4.000 yang diperoleh dari nilai kompensasi 1.000 dikali 20 dibagi dengan 5 tahun. Kemudian, ketika CEO mengundurkan diri pada tanggal 3 Februari 2021, perusahaan mencatat di debit saham biasa 1.000, agio saham biasa 19.000. Biaya kompensasi 8.000 yang diperoleh dari 4.000 dikali 2 tahun dari tanggal hibah dan kompensasi yang belum diterima 12.000. Berikutnya rencana pembelian saham karyawan. Biasanya perusahaan mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon selama periode yang singkat. Tujuan dari rencana pembelian saham karyawan yaitu untuk mengamankan modal ekuitas atau untuk mendorong kepemilikan saham biasa pada karyawan. Rencana ini dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa kerja. Contohnya, PT MST menawarkan kepada 1000 karyawannya atas kesempatan untuk berpartisipasi pada Employee Share Purchase Plan. Berdasarkan ketentuan program, karyawan berhak untuk membeli 100 lembar saham biasa dengan nilai par Rp1 dengan diskon 20%. Harga pembelian harus dibayar segera setelah menerima penawaran. Terdapat 800 karyawan yang menerima penawaran tersebut dan setiap karyawan rata-rata membeli 80 saham. Dengan demikian, total pembelian sebanyak 64.000 lembar saham.
Rata-rata tertimbang harga pasar pada tanggal pembelian sebesar Rp30 per lembar dan rata-rata tertimbang harga pembelian sebesar Rp24 per lembar. Nah, PT MST mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Di debit kas sebesar Rp1.536.000 yang diperoleh dari 64.000 lembar saham dikali dengan rata-rata tertimbang pembelian. Biaya kompensasi Rp384.000 yang diperoleh dari rata-rata tertimbang harga pasar dikurangi dengan rata-rata tertimbang harga pembelian dikali 64.000 lembar saham. Di kredit saham biasa 64.000 yang diperoleh dari 64.000 lembar saham dikali nilai parnya, dan agio saham biasa yang diperoleh dari 64.000 lembar dikali dengan harga pasar dikurangi nilai par 30 dikurang 1. Nah, setelah transaksi-transaksi tersebut, gimana cara pengungkapannya? Perusahaan harus sepenuhnya mengungkapkan status rencana kompensasi mereka di akhir periode yang disajikan. Untuk memenuhi tujuan ini, perusahaan harus membuat pengungkapan yang luas. Secara khusus, perusahaan dengan pengaturan pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami: pertama, sifat dan luas pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode. Kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Ketiga, pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi bersih perusahaan selama periode tersebut dan terhadap posisi keuangannya. Nah, sekarang saatnya kita move on ke earning per share. Apa sih earning per share itu? Earning per share atau laba per saham menunjukkan pendapatan yang diperoleh setiap saham biasa. Dengan demikian, perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Penyampaian informasi EPS ini penting, makanya perusahaan harus melaporkannya di laporan laba rugi. Nah, berikut ini contoh penyampaian informasi EPS di laporan laba rugi. Di sana terlihat bahwa laba dari operasi berlanjut €4 dan rugi dari operasi yang dihentikan setelah pajak €0,6. Maka laba bersih untuk EPS-nya adalah €3,4. EPS seperti yang udah disampaikan di opening, EPS terbagi dua, EPS untuk struktur modal sederhana dan EPS untuk struktur modal kompleks. Bedanya apa sih? Struktur modal sederhana digunakan jika hanya ada saham biasa atau tidak ada saham biasa yang berpotensial mengurangi EPS saham biasa. Sedangkan struktur modal kompleks digunakan jika ada sekuritas yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap EPS saham biasa. Kita bahas struktur modal sederhana dulu ya. Perhitungan basis EPS untuk struktur modal sederhana melibatkan dua item, tentunya selain laba bersih. Pertama, dividen saham preferen, kedua jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Seperti yang udah disampaikan sebelumnya, EPS berhubungan dengan EPS saham biasa. Ketika suatu perusahaan memiliki saham biasa dan saham preferen yang beredar, maka dividen saham preferen tahun berjalan akan mengurangi laba bersih. Untuk menghitung EPS, rumusnya, laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Dalam melaporkan informasi EPS, perusahaan harus menghitung laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Caranya, perusahaan mengurangi dividen atas saham preferen dari pendapatan operasi yang dilanjutkan dan laba bersih. Jika perusahaan mengumumkan dividen atas saham preferen dan terjadi kerugian bersih, perusahaan menambahkan dividen preferen ke kerugian untuk tujuan menghitung rugi per saham. Kalau kamu ingat pembahasan tentang saham preferen memiliki beberapa karakteristik. Kalau saham preferen bersifat kumulatif dan perusahaan nggak mengumumkan dividen pada tahun berjalan, maka saham tersebut akan mengurangi atau menambah jumlah dividen yang seharusnya diumumkan untuk tahun berjalan dari laba atau rugi bersih. Kemudian rata-rata tertimbang. Dalam semua perhitungan EPS, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut merupakan dasar untuk jumlah per saham yang dilaporkan. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut mempengaruhi jumlah yang beredar. Rata-rata tertimbang digunakan untuk menemukan jumlah ekuivalen seluruh saham yang beredar untuk tahun tersebut. Contohnya, PT ANK mengalami perubahan jumlah saham biasa yang beredar selama satu periode.
Tanggal 1 Januari, saldo awal untuk saham beredarnya 90.000 lembar, dan selama tahun berjalan terjadi penerbitan dan pembelian saham, sehingga pada tanggal 31 Desember saldo akhirnya 141.000. Nah, untuk menghitung rata-rata tertimbang, kita buat dulu tabel yang terdiri dari kolom tanggal beredar, saham beredar, bagian dari tahun, dan saham tertimbang. Pada tanggal 1 Januari hingga 1 April, saham beredar di PT ANK sebanyak 90.000 lembar. Di kolom bagian dari tahun isinya 3/12 karena rentang waktunya 3 bulan, dan saham tertimbang merupakan perkalian dari saham beredar dengan bagian dari tahun. Pada tanggal 1 April hingga 1 Juli, saham beredarnya 120.000, 1 Juli sampai 1 November 81.000, 1 November hingga 31 Desember 141.000. Maka rata-rata tertimbang jumlah saham beredar adalah 103.000. Angka ini diperoleh dari penjumlahan kolom saham tertimbang. Kemudian subbahasan dari dividen saham preferen ini adalah dividen saham dan share splits. Ketika dividen saham atau share split terjadi, perusahaan perlu menyatakan kembali saham beredar sebelum pembagian dividen atau pemecahan saham. Tujuannya untuk menghitung rata-rata tertimbang saham. Misalnya, PTA mempunyai 10.000 saham yang beredar pada tanggal 1 Januari dan menerbitkan dividen saham 25% pada tanggal 30 Juni. Penghitungan rata-rata tertimbang tahun berjalannya adalah saham beredar 1 Januari sebanyak 100.000, maka dividen sahamnya adalah 25% dikali 100.000. Maka rata-rata tertimbang tahun berjalannya 125.000. Perusahaan menyatakan kembali penerbitan dividen saham atau pemecahan saham, tapi bukan penerbitan atau pembelian kembali saham secara tunai. Kenapa? Karena pembagian saham dan dividen saham nggak menambah atau mengurangi kekayaan bersih perusahaan. Perusahaan hanya menerbitkan saham tambahan. Karena saham ditambahkan, maka rata-rata tertimbang saham harus dinyatakan kembali. Penyajian kembali memungkinkan perbandingan EPS yang valid antara periode sebelum dan sesudah pembagian saham atau dividen saham. Sebaliknya, penerbitan atau pembelian saham secara tunai mengubah jumlah aset bersih. Dengan kata lain, dividen atau pemecahan saham nggak mengubah total investasi pemegang saham, hanya meningkatkan. Berikut ilustrasinya. PT ABS mengalami perubahan saham biasa selama tahun berjalan. Saldo awal tanggal 1 Januari 100.000, selama periode berjalan terjadi penerbitan saham dan ada saham tambahan sehingga saldo akhirnya 210.000 lembar. Kita bikin dulu tabel dengan kolom tanggal beredar, saham beredar, penetapan kembali, bagian dari tahun, dan saham tertimbang. Tanggal 1 Januari sampai 1 Maret, saham beredarnya 100.000 dengan penetapan kembali. PT ABS harus menyatakan kembali saham yang beredar sebelum pembagian dividen saham. Perusahaan menyesuaikan saham beredar dari 1 Januari hingga 1 Juni untuk dividen saham. Perusahaan tidak menyatakan kembali saham yang dikeluarkan setelah pembagian dividen karena menggunakan basis baru. Dividen saham hanya menyatakan kembali saham yang ada. Hal ini juga berlaku untuk share split. Maka penetapan kembalinya adalah 1,5, sesuai dengan jumlah pembagian dividen 50%. Bagian dari tahunnya untuk tanggal 1 Januari hingga 1 Maret sebesar 2/12 karena 2 bulan, dan saham tertimbangnya 25.000 yang diperoleh dari saham beredar dikali penetapan kembali dikali bagian dari tahun. Maka rata-rata tertimbang jumlah saham beredar adalah Rp180.000. Nah, berikut contoh komprehensifnya. PT ARI mempunyai laba sebelum pos luar biasa sebesar 580.000 dan keuntungan luar biasa setelah pajak 240.000. Perusahaan juga mengumumkan dividen saham preferen sebesar Rp1 per saham atas 100.000 saham preferen beredar. Saldo awal 1 Januari 180.000. Selama tahun berjalan terjadi pembelian saham, penambahan saham, dan penerbitan saham, sehingga saldo akhir tanggal 31 Desember 500.000. Nah, seperti biasa kita bikin dulu tabel untuk menghitung rata-rata tertimbang. Judul kolomnya sama persis dengan tabel contoh soal sebelumnya. Bedanya di soal ini terjadi share split, maka pada penetapan kembali diisi 3 karena satu saham akan di-split menjadi 3 lembar saham. Nah, rata-rata tertimbang jumlah saham beredar adalah 480.000. Berikutnya kita bikin tabel lagi nih. Kali ini untuk menghitung ketersediaan laba untuk pemegang saham biasa.
Di kolom tabel ada informasi laba, saham tertimbang, dan EPS. Sedangkan di baris tabel ada laba sebelum pos luar biasa yang tersedia untuk pemegang saham biasa, keuntungan luar biasa setelah pajak, dan laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Untuk kolom informasi laba diisi 480.000 yang diperoleh dari laba sebelum pos luar biasa dikurangi dengan dividen saham preferen. Kemudian pada kolom saham tertimbang diisi dengan 480.000 yang berasal dari rata-rata tertimbang jumlah saham beredar pada tabel sebelumnya. Maka EPS-nya adalah 1. Kemudian keuntungan luar biasa setelah pajak 240.000 yang merupakan informasi soal, maka EPS-nya 0,5. Nah, laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa adalah 1,5. Nah, berikutnya adalah penyajian EPS dengan pos luar biasa pada laporan keuangan. Berikutnya kita bahas EPS dengan struktur modal kompleks. Pembahasan EPS pada poin ini berlaku untuk basis EPS untuk struktur modal sederhana. Permasalahannya adalah penghitungan basis EPS gagal mengenali dampak potensial dari sekuritas dilutif perusahaan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, struktur modal yang kompleks muncul ketika suatu perusahaan memiliki sekuritas konvertibel, seperti opsi, waran, atau hak lain yang bisa dikonversi atau pelaksananya melemahkan EPS. Ketika suatu perusahaan memiliki struktur modal yang kompleks, perusahaan melaporkan EPS dasar atau basis EPS dan dilusian. Menghitung EPS terdilusi mirip dengan menghitung EPS dasar. Perbedaannya adalah EPS terdilusi mencakup pengaruh dari seluruh saham biasa dilusi yang potensial yang telah beredar selama periode berjalan. Rumusnya seperti berikut. EPS sama dengan laba bersih dikurangi dividen preferen, dibagi dengan rata-rata tertimbang saham beredar, dikurangi dampak konvertibel, dikurangi dampak opsi, waran, dan sekuritas dilutif lainnya. Beberapa sekuritas bersifat anti-dilutif. Sekuritas anti-dilutif adalah sekuritas yang pada saat konversi atau penggunaannya akan meningkatkan laba per saham atau mengurangi kerugian per saham. Perusahaan dengan struktur modal kompleks nggak akan melaporkan EPS terdilusi kalau sekuritas dalam struktur modalnya bersifat anti-dilutif. Tujuan penyajian EPS dasar dan terdilusi adalah untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan tentang situasi yang mungkin terjadi untuk basic EPS dan untuk memberikan situasi dilutif untuk EPS terdilusi. Kalau sekuritas bersifat anti-dilusi, kemungkinan konversi atau pelaksanaan dianggap kecil. Dengan demikian, perusahaan yang hanya memiliki sekuritas anti-dilutif harus melaporkan basic EPS. Sekarang kita bahas EPS terdilusi untuk sekuritas konvertibel. Saat konversi, perusahaan menukar sekuritas yang dapat dikonversi dengan saham biasa. Perusahaan mengukur efek dilutif dari konversi potensial pada EPS dengan menggunakan metode if converted method. Metode untuk obligasi konversi ini mengasumsikan beberapa hal berikut. Pertama, konversi sekuritas konvertibel di awal periode atau saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode berjalan. Kedua, penghapusan bunga yang berhubungan sesudah pajak. Contohnya, PT ME mempunyai EPS tahun berjalan sebesar 210.000 dan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar selama periode tahun berjalan sebanyak 100.000 saham. Perusahaan juga mempunyai dua terbitan obligasi surat konvertibel yang beredar. Obligasi A adalah obligasi 6% yang dijual pada 100 dengan total Rp1.000.000 pada tahun sebelumnya dan bisa dikonversi menjadi 20.000 saham biasa dengan biaya bunga Rp62.000. Obligasi B adalah obligasi 7% yang dijual pada 100 dengan total Rp1.000.000 pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Biaya bunganya Rp80.000, tarif pajak 40%. Pertama, kita hitung dulu laba bersih yang disesuaikan. Laba bersih tahun berjalan 210.000 ditambah dengan penyesuaian laba bersih. Obligasi 6% sebesar 37.200 yang diperoleh dari 62.000 dikali 60% dan obligasi 7% diperoleh dari 80.000 dikali 60% dikali 9/12 karena obligasi dijual pada tanggal 1 April. Maka laba bersih disesuaikan adalah 283.200. Kedua, kita hitung rata-rata tertimbang jumlah saham beredar. Rata-rata tertimbang saham beredar 100.000 ditambah dengan asumsi jumlah saham yang diterbitkan.
obligasi 6% yang diterbitkan awal tahun 20.000, dan obligasi 7% 24.000 yang diperoleh dari 9/12 dikali 32.000. Maka rata-rata tertimbang jumlah saham beredar yang disesuaikan untuk sekuritas dilutif adalah 144.000. Maka PT MAY mengungkapkan EPS-nya sebagai berikut. Laba bersih tahun berjalan 210.000, basic EPS 2,1 yang diperoleh dari 210.000 dibagi 100.000, dan EPS dilusi 1,97 yang diperoleh dari 283.200 dibagi 144.000. Contoh tadi mengasumsikan bahwa obligasi PT MAY dijual pada nilai nominal. Nah, ternyata ada faktor lain nih. Tingkat konversi pada sekuritas dilutif dapat berubah selama periode sekuritas beredar. Untuk perhitungan EPS terdilusi dalam situasi ini, perusahaan menggunakan tingkat konversi paling dilutif yang tersedia. Contohnya, asumsikan bahwa 6% obligasi konvertibel PT MAY dapat dikonversi. Dalam hal ini, PT MAY menganggap saham preferen yang dapat dikonversi sebagai saham biasa potensial. PT MAY memasukkan obligasi konvertibel dalam perhitungan EPS terdilusi sebagai saham beredar. Perusahaan tidak mengurangi saham preferen dari laba bersih dalam menghitung pembilang. Loh, kenapa enggak? Karena untuk tujuan perhitungan EPS diasumsikan konversi saham preferen yang dapat dikonversi menjadi saham biasa yang beredar. Laba bersih digunakan sebagai pembilang, nggak ada pengaruh pajak yang dihitung karena dividen saham preferen pada umumnya nggak bisa dikurangi untuk tujuan pajak. Berikutnya EPS terdilusi untuk opsi dan waran. Perusahaan menggunakan metode saham treasury untuk memasukkan opsi dan waran dan ekuivalennya dalam perhitungan EPS. Metode saham treasury mengasumsikan bahwa opsi atau waran dilaksanakan pada awal tahun atau tanggal penerbitan, dan perusahaan menggunakan hasil tersebut untuk membeli saham biasa untuk keperluan treasury. Contohnya, laba bersih PT BIT pada tahun berjalan sebesar 220.000. Rata-rata jumlah saham beredar sebanyak 100.000 lembar. Basis EPS dengan mengabaikan semua sekuritas dilutif sebesar Rp2,20. Rata-rata jumlah saham yang terkait dengan opsi beredar sebanyak 5.000 lembar dengan harga opsi Rp20 per lembar. Rata-rata harga pasar saham biasa sebesar Rp28. Nah, untuk menghitung EPS-nya, kita bikin tabel dulu ya. Ada kolom basis EPS dan EPS terdilusi. Di baris pertama, ada rata-rata jumlah saham yang berhubungan dengan opsi beredar sebesar 5.000 di kolom EPS terdilusi. Dengan harga opsi per lembar 20, maka hasil exercise-nya 100.000. Rata-rata harga pasar saham biasa diketahui soal Rp28. Maka saham treasury yang bisa dibeli kembali sebanyak 3.571 yang diperoleh dari 100.000 dibagi 28. Kemudian, kelebihan saham berdasarkan opsi atas saham treasury yang bisa dibeli kembali sebesar 1.429 yang diperoleh dari 5.000 dikurangi 3.571. Rata-rata jumlah saham beredar untuk basis EPS adalah 100.000 dan untuk EPS terdilusi sebanyak 100.000 juga. Total rata-rata jumlah saham biasa beredar dan saham biasa potensial untuk basis EPS adalah 100.000, sedangkan untuk EPS terdilusi 101.429. Diketahui soal laba bersihnya 220.000, maka basis EPS adalah 2,2 dan EPS terdilusi adalah 2,17. Berikutnya perjanjian penerbitan kontingen. Saham biasa yang ditempatkan secara kontingen didefinisikan sebagai saham biasa yang bisa diterbitkan dengan sedikit atau tanpa imbalan tunai setelah memenuhi kondisi tertentu dalam perjanjian saham kontingensi. Misalnya dalam kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi setuju untuk menerbitkan saham tambahan, yaitu saham yang bisa diterbitkan secara kontingen dalam keadaan tertentu. Contohnya, asumsikan PT TTS membeli PT DOZ pada tahun 2014 dan setuju untuk memberikan pemegang saham PT DOZ 20.000 lembar saham tambahan di tahun 2017 jika laba bersih PT DOZ mencapai Rp90.000. Pada tahun 2015, laba bersih PT DOZ sebesar Rp100.000. PT DOZ telah memenuhi syarat laba bersih di tahun 2015 dan harus menambah 20.000 saham dalam EPS dilusi tahun 2015. Pada tahun 2016, laba bersih PT DOZ sebesar 80.000 sehingga tidak memenuhi syarat. PT DOZ tidak boleh memasukkan saham dalam EPS dilusi tahun 2016.
Karena pendapatan PT DOZ berubah, maka perhitungan basis EPS tidak termasuk saham kontingensi hingga akhir periode kontingensi karena nggak semua kondisi terpenuhi. Berikutnya, kita bahas penelaahan kembali sekuritas antidilutif. Dalam menghitung EPS terdilusi, perusahaan harus mempertimbangkan secara agregat semua sekuritas dilutif. Perusahaan harus mengecualikan sekuritas yang bersifat antidilutif, dan perusahaan juga nggak boleh menggunakan sekuritas tersebut untuk mengimbangi sekuritas dilutif. Kalian harus ingat bahwa memasukkan sekuritas antidilutif dalam perhitungan EPS meningkatkan laba atau mengurangi rugi per saham. Berikut contohnya. PT ART memiliki obligasi beredar senilai Rp1 juta yang dapat dikonversi menjadi 10.000 lembar saham biasa. Beban bunga atas komponen kewajiban obligasi konversi adalah Rp60.000. Laba bersih tahun berjalan adalah Rp210.000. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa adalah 100.000 saham dan tarif pajaknya 40%. Asumsi konversi obligasi menjadi saham biasa pada awal tahun memerlukan penyesuaian laba bersih dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Kita bikin dulu nih tabelnya untuk menghitung laba bersih disesuaikan dan jumlah rata-rata saham biasa dan saham biasa potensial. Laba bersihnya Rp210.000 ditambah penyesuaian bunga setelah pajak atas obligasi sebesar Rp36.000, maka laba bersih disesuaikan Rp246.000. Jumlah rata-rata saham beredar Rp100.000 ditambah saham yang diterbitkan atas asumsi konversi utang sebesar Rp10.000, maka jumlah rata-rata saham biasa dan saham biasa potensialnya Rp110.000. Basis EPS-nya 2,1 yang diperoleh dari Rp210.000 dibagi Rp100.000, sedangkan EPS terdilusinya 2,24 yang diperoleh dari Rp246.000 dibagi Rp100.000 yang merupakan sekuritas antidilutif. Pembahasan terakhir nih, penyajian dan pengungkapan EPS. Ketika pendapatan suatu periode termasuk operasi yang dihentikan, perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham untuk hal-hal berikut. Pertama, laba dari operasi yang dilanjutkan. Kedua, operasi yang dihentikan, dan yang ketiga, laba bersih. Perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus menyajikan jumlah per saham untuk item tersebut, baik di laporan laba rugi atau dalam CALK. Contohnya seperti ini. Ini adalah EPS untuk struktur modal kompleks, disajikan basis EPS dan EPS terdilusi. Sedangkan ini adalah contoh EPS dengan operasi yang dihentikan. Oke, sekian dulu pembahasan panjang kita tentang sekuritas dilutif dan earning per share. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Pertemuan 5 selesai.